Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Naska dengan NPM 210670591 dari jurusan Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan laporan akhir untuk program Bangkit Akademi. Berikut adalah daftar isi dari slides yang akan dipresentasikan. Isi dari slides ini sudah disesuaikan dengan arahan fakultas. Aktivitas studi independen yaitu Bangkit Akademi mencakup pembelajaran individu dan proyek akhir dalam tim. Dalam pembelajaran individu, setiap peserta akan mengikuti kelas yang berlangsung secara asinkronus melalui modul belajar di platform Decoding dan juga Coursera. Selain itu, setiap peserta akan memiliki pembimbing yang dapat mereka hubungi untuk mendapatkan bantuan jika mereka menghadapi kesulitan non-akademik dalam mengikuti program Akademi Bangkit. Jika siswa lulus ujian dan penilaian untuk setiap kompetensi, siswa akan memperoleh sertifikat kompetensi di setiap course yang diikuti. Setelah masa pembelajaran, siswa akan mengerjakan capstone project yang merupakan proyek akhir untuk menerapkan apa saja yang sudah dipelajari selama masa pembelajaran dan juga merupakan persyaratan untuk lulus Bangkit Akademi. Bangkit Akademi menyediakan 3 learning path. Yang pertama adalah machine learning, kedua mobile development, yang terakhir adalah cloud computing. Untuk learning path yang saya pilih sendiri adalah machine learning. Pada learning path machine learning, siswa akan mempelajari seputar machine learning dan deep learning menggunakan library TensorFlow. Topik-topik yang dipelajari meliputi natural language processing, computer vision, dan juga time series forecasting. Untuk course yang pertama kali saya kerjakan adalah Programming Logic 101. Course tersebut disediakan di platform Decoding. Pada course ini, kompetensi yang dikembangkan adalah logika pemrograman hingga computational thinking. Lalu, berikutnya adalah Crash Course on Python. Course ini membahas seputar basic dari bahasa pemrograman Python, mulai dari sintaks, for loop, dan juga tipe data yang terdapat pada bahasa pemrograman Python. Lalu, course berikutnya adalah belajar analisis data dengan Python. Pada course ini, saya mempelajari dasar-dasar dari analisis data, seperti pertimbangan dalam pengolahan data, data wrangling, atau data cleaning. Selain itu, terdapat juga Exploratory Data Analysis atau EDA dan juga Data Visualization. Untuk course berikutnya adalah Mathematics for Machine Learning and Data Science. Course ini disediakan pada platform Coursera. Pada course ini, saya mempelajari pemahaman mendalam tentang matematika yang mendasari algoritma machine learning. 3 bidang utama yang dipelajari adalah algebra linear, kalkulus, dan statprop. Pada algebra linear, saya mempelajari representasi data sebagai vektor dan matriks. Selain itu, dipelajari juga operasi matriks sederhana. Pada bagian kalkulus, saya mempelajari optimisasi fungsi yang menggunakan turunan dan juga saya mempelajari gradient descent, yang dimana itu akan digunakan saat training neural network. Kemudian yang terakhir yaitu statprop. Di sini saya mempelajari bagaimana cara mendeskripsikan ketidakpastian dalam prediksi machine learning. Lalu untuk course berikutnya adalah machine learning. Untuk course ini dia disediakan pada platform Coursera. Pada course ini saya mempelajari model-model machine learning sederhana seperti linear regression, logistic regression, decision tree, dan juga random forest. Pada course ini saya juga mempelajari unsupervised learning, yang dimana kita akan menyelidiki pattern yang terdapat pada data tanpa label dengan clustering dan juga anomaly detection. Course berikutnya adalah Deep Learning AI TensorFlow Developer. Di sini kami mulai masuk ke dalam pengembangan Deep Learning menggunakan TensorFlow. Pada course ini, saya mempelajari dasar-dasar dari TensorFlow, lalu dasar-dasar dari computer vision sampai dengan convolutional layer, lalu ada juga dasar-dasar dari natural language processing dengan menggunakan LSTM dan juga time series forecasting. Lalu course berikutnya adalah Structuring Machine Learning Project. Di sini saya mempelajari bagaimana mengoptimalkan alur kerja dari proyek machine learning dengan mengimplementasikan strategi-strategi yang membantu mendefinisikan prioritas dari tas-tas yang perlu dikerjakan dalam proyek machine learning. Berikutnya adalah course TensorFlow Data and Deployment. Course ini berfokus pada bagaimana kita itu mendeploy model kita sehingga model yang telah kita kembangkan itu tidak jalan pada environment lokal saja dan model tersebut bisa diakses oleh publik.
Di sini saya mempelajari tools-tools untuk model deployment, diantaranya adalah TensorFlow JS, lalu ada TensorFlow Lite, dan ada juga TensorFlow Serving. Berikutnya adalah course Generative AI for Everyone. Di sini saya mempelajari seputar generative AI, mulai dari kelebihan dan kekurangannya, sampai ke cycle dari proyek pengembangan generative AI. Lalu terdapat juga course TensorFlow Advanced Technique. Pada course ini saya mempelajari teknik-teknik lanjutan dari course TensorFlow sebelum-sebelumnya. Mulai dari mengembangkan custom model, layers, dan juga loss function. Selain itu, saya juga mempelajari bagaimana mengembangkan model object detection yang merupakan salah satu permasalahan pada computer vision. Lalu yang terakhir ada soft skill. Untuk kompetensi yang diberikan oleh Bangkit ini diberikan oleh Bangkit melalui kelas Synchronous ILT. Jadi kompetensi yang dikembangkan antara lain adalah communication, problem solving, dan juga personal branding. Terdapat juga kompetensi-kompetensi lain seperti project management, dan juga critical thinking. Lalu untuk capstone project yang merupakan proyek akhir untuk mengimplementasikan apa yang telah dipelajari selama masa pembelajaran, kelompok saya mengembangkan aplikasi mobile dengan nama Mageiras. Jadi aplikasi Mageiras ini adalah aplikasi kulkas digital yang menyimpan bahan-bahan masak pengguna. Untuk memudahkan pengguna menginput bahan makanan, aplikasi Mageiras memiliki fitur deteksi objek otomatis, sehingga pengguna tidak perlu memasukkan bahan makanan satu persatu. Kemudian, Mageiras akan menggenerate resep-resep yang dapat dimasak dari bahan yang tersedia. Nah, untuk implementasi dari machine learning-nya sendiri, kami mendevelop suatu model object detection dari backbone YOLO V8, yang kemudian kami training dari custom dataset. Kemudian, model tersebut kami host pada suatu API yang didevelop menggunakan framework Django. Dan kemudian dibungkus menjadi suatu Docker container yang nantinya akan dijalankan di suatu Google Cloud VM. Lalu ada implementasi dari tim cloud computing. Jadi mereka telah mendevelop suatu REST API menggunakan framework HPGS yang berfungsi sebagai jembatan untuk semua service. Untuk sistem autentikasi, tim cloud computing menggunakan Firebase yang mudah digunakan dan juga scalable. Untuk penyimpanan data, kami menggunakan Firestore. Lalu ada implementasi dari tim mobile development. Jadi untuk tim mobile development, mereka telah mendevelop satu interface menggunakan library material UI yang memastikan bahwa implementasi UI sesuai dengan style guideline. Pada mobile interface, ini tuh akan terhubung dengan backend API dengan mengirim request yang ini memang akan membuat terintegrasi dengan backend-nya. Lalu untuk demonya sendiri bisa dicoba melalui QR code yang tertera pada layar. Lalu ada relevansi dengan perkuliahan Fasilkom. Pada Bangkit dipelajari materi yang berkaitan dengan mata kuliah di bawah. Misal, pada kalkulus kami pelajari turunan yang kemudian akan digunakan dalam optimisasi model yang dipelajari pada analisis numerik. Lalu pada Kasdat, yang dimana kami mempelajari model-model machine learning dan juga metrik evaluasi. Lalu untuk algebra linear, konsep-konsep seperti eigenvector dan eigenvalue itu sangat relevan dalam machine learning. Lalu untuk StatProp, dipelajari juga distribusi data dan teorem Bayes yang mendasari salah satu model machine learning. Lalu untuk lesson learn, pada Bangkit saya tidak hanya mempelajari skill teknis saja. Saya juga mempelajari bagaimana implementasi dari soft skill seperti teamwork, communication, dan juga problem solving. Lalu untuk saran bagi fakultas, yang pertama ada menyediakan dukungan atau fasilitas untuk proyek pada program Bangkit. Yang kedua adalah mendorong partisipasi mahasiswa dalam program Bangkit. Lalu untuk saran untuk mitra, hanya ada satu, yaitu prioritaskan koordinasi peserta dan DPP. Lalu saran untuk calon peserta Bangkit, yang pertama adalah mempersiapkan diri dengan mempelajari materi yang akan diberikan, karena untuk menurut saya, untuk calon peserta Bangkit yang memang belum familiar dengan
dunia machine learning, untuk langsung terjun ke dalam bangkit itu menurut saya akan lebih baik. Misalkan kalau misalkan sudah dipersiapkan sebelumnya. Lalu yang terakhir ada juga atur time management sebaik mungkin. Ya, jadi sekian dari yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.